Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, selamat siang dan selamat datang di acara podcast perdana SMP IT Bina Insani yang diselenggarakan oleh pihak OSIS IPTEK SMP IT Bina Insani. Perkenalkan, saya selaku MC perdana pada acara kita pada hari ini akan mengobrol beberapa topik bersama narasumber kita yang terhormat Ustadz Agung Kurniawan, SOS. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai ya. Ya Ustadz. Ini alhamdulillah. Ustadz, saya nggak ditanya kapan Ustadz. Oh iya, kabarnya ya. Iya. Oke, semuanya ngobrol ya santai ya. Ngobrol santai ya, alhamdulillah. Ya, kabarnya baik. Landi Sativa ya. Landi Sativa dari kelas 8 Umar Abdul Khattab. Iya. Apa kabarnya Landi? Oh, Umar bin Abdul Aziz. Iya. Apa kabarnya? Baik Ustadz, Pak. Iya. Baik. Alhamdulillah. Nah, jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur pada Allah dan kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan kami mengapresiasi ya, selaku pembawa acara dadakan ya, perdana ya. Iya, Pembawa acara pemateri kita pada hari ini. Iya. Kami selaku pemateri di acara perdana podcast OSIS SMP IT Bina Insani, kami sangat mengapresiasi. Semoga tujuan ananda-anandaku semuanya yang tergabung dalam OSIS SMP IT Bina Insani ini untuk tidak lain pasti tujuannya menyebarkan kebaikan. Iya. Ya. Yang terlalu tentu mungkin tujuannya juga meraih amal jariah ya. Semoga tetap istiqomah konsisten. Oke nanti kira-kira kita ngobrol apa hari ini? Tadi ada bunyi sari roti lah. Oh seru. Jadi lapar. Jadi lapar. Tapi itu belakangan aja Ustadz. Yang penting kita ambil videonya dulu. Oke. Nanti mamanya stopin mau beli. Baik Ustadz. Tema podcast kita pada hari ini ialah mengenai Maulid Nabi. Saya selaku MC akan memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber kita yang terhormat, Ustadz Agung Kurniawan. Baik Ustadz, siap? Insya Allah siap. Pertanyaan yang pertama sudah kami diskusikan. Ustadz, apa yang dimaksud dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Oke ya. Baik. Kalau berbicara masalah maulid, ada yang menyebutkan maulid, ada yang menyebutkan maulud, dan juga kadang kita mendengar sesuatu yang berhubungan dengan kata-kata milad. Nah, jadi ketiga kata ini berasal dari sumber yang sama katanya, yakni fi'il madhi walada. Kalau maulid itu berasal dari kata misdar, bentuk misdar mim dari kata fi'il madhi yakni walada, yaitu kelahiran, yang berarti kelahiran atau ya kelahiran. Nggak ada maulid adalah kelahiran. Sedangkan maulud itu adalah bentuk isim maf'ulun bih, suatu yang dikenai maf'ul, maksudnya yang dikenai fi'il dari kata walada yang sama. Jadi maf'ulun bih dari itu, maulud itu berarti tempat atau waktu kelahiran. Itulah maulud. Sedangkan milad, maulud itu sesuatu yang dilahirkan. Dikenai apa? Fi'il. Jadi sesuatu yang dikenai kata kerja, sesuatu yang dilahirkan. Sedangkan milad, itu tadi milad baru bentuk misdar dari kata yang sama, yakni tempat atau waktu kelahiran. Nah, jadi kalau maulid itu kelahiran, peristiwa kelahiran, maulud itu sesuatu yang dilahirkan, sedangkan milad berarti tempat atau waktu kelahiran. Itu kalau dari kata-kata dasar. Namun sedangkan ketika kita berbicara masalah maulid Nabi Muhammad SAW, sudah tentu Nabi Muhammad SAW seperti hanya kita, manusia yang paling berjasa di dunia ini, manusia yang paling agung, yang paling nomor satu lah ya, manusia yang paling nomor satu. Siap-siapnya manusia itu pasti dilahirkan. Namun setelah tadi dinamakan maulid karena mengambil serapan dari bahasa Arab. Sudah disebutkan di awal bahwasanya maulid itu memiliki arti dari bentuk tergantung bentuknya. Secara umum maulid Nabi Muhammad SAW adalah
kelahiran Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita tahu, kita memperingati kelahiran Nabi SAW itu di tanggal 12 Rabiul Awal. Pada waktu itu tahun gajah disebutkan, atau tepatnya mungkin kalau tidak salah tahun 571 Masehi pada saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Terima kasih atas penjelasan tadi, cukup menarik Ustaz. Jadi wawasan saya bisa bertambah Ustaz, sedikit demi sedikit, dan saya senang bisa mendengarkan jawaban Ustaz tadi. Yang hanya ada di pikiran saya tadi tentang syari roti itu Ustaz. Iya, Kesempatan ini insya Allah kita beli ya. iya, syari rotinya gitu loh, ada aja lewatnya pas lagi syuting. Baik Ustaz, izin berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Ustaz, apa perlu dilakukan atau diamalkan umat muslim pada Maulid Nabi Muhammad SAW? Oke, kalau pertanyaannya apa perlu ini, mungkin ada dua persepsi jadinya dari pertanyaan tersebut. Apa perlu dilakukan atau dirayakan, ataukah apakah yang perlu dilakukan ketika Maulid Nabi Muhammad? Oke, mungkin dua argumen itu yang akan saya bahas. Yang pertama, apa perlu dilakukan suatu peringatan atau perayaan? Dikatakan perlu, bisa jadi perlu, karena kita harus mengingat setiap hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Salah satu bentuk kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita perlu ingat bahwa Nabi Muhammad telah dilahirkan pada tanggal sekian di kota Mekah, dan dengan berbagai peristiwa yang menakjubkan ketika kelahiran Nabi SAW itu yang kita ingat. Namun apakah yang kedua, yang substansi yang kedua tadi bahasanya, apakah yang perlu dilakukan ketika Maulid Nabi SAW? Ini menarik karena perlu kita ketahui bahwa kalau menurut pendapat kami, ketika Maulid Nabi Muhammad SAW itu kita ingat, yang perlu kita lakukan adalah lebih lagi mencintai Rasulullah SAW. Dengan cara apa? Dengan cara meneladani setiap perilakunya, meneladani akhlaknya, mempelajari sirah-sirahnya atau sejarah-sejarah Nabi. Paling yang harus kita minimal tahu silsilah keluarga Nabi, kita harus tahu bentuk cinta kita kepada seseorang itu kan harus tahu seluk-beluknya. Misal kita cinta kepada ibu bapak kita pasti harus ketahui bahwa silsilah keluarga kita ini seperti ini. Kita harus tahu sifatnya seperti ini, ibu kita seperti ini, ayah kita seperti ini. Itulah bentuk kita cinta terhadap seseorang. Kita harus tahu sifat baiknya apa, sesuatu yang tidak dia senangi apa, keluarganya bagaimana, tempat kelahirannya di mana dia dilahirkan dalam keadaan seperti apa, kita harus paling tidak mau tahu. Itu mungkin yang harus kita ketahui, yang harus kita lakukan ketika tiba momentum untuk merayakan, momentum Maulid Nabi Muhammad SAW, kita harus lebih dalam lagi, dulu kita harus bisa meneladani Nabi Muhammad SAW. Cukup menarik apa yang Ustaz katakan tadi. Ustaz, apabila kita mencintai sesuatu, maka kita harus memberikan pembuktian, Ustaz. Seperti kita mencintai sosok Nabi Muhammad SAW. Ustaz, banyak orang yang bilang, saya cinta Nabi Muhammad, saya sangat rindu beliau, saya begitu mencintainya. Namun terkadang setiap kata-kata itu Ustaz butuh pembuktian, Ustaz. Seperti yang saya katakan tadi, memang apabila kita mencintai sesuatu, kita memang harus mengetahui banyak hal tentang sesuatu tersebut dan memberikan pembuktian. Seperti kita mencintai Nabi Muhammad, kita harus memberikan pembuktian seperti meneladaninya, mengikuti sunnah-sunnahnya, dan banyak lagi. Tentunya hal-hal yang demikian ini dapat bermanfaat, baik itu bagi diri kita sendiri maupun insya Allah dapat memberi manfaat yang baik bagi bersama di sekitar kita. Baik Ustaz, berlanjut pada pertanyaan berikutnya. Mengapa Ustaz kita pada hari kelahiran Nabi harus senang dan gembira? Apakah mendapatkan pahala Ustaz? Mengingat bisa saja Ustaz, misalnya di hari ini misalnya Nabi Muhammad, kita memperingati Maulid Nabi Muhammad, dan
mohon maaf, misalnya kita mendapat musibah Ustaz. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya Ustaz? Apakah kita memang harus berbahagia Ustaz? Atau memang ada waktu-waktunya kita untuk berlarut-larut dengan kesedihan Ustaz mengingat musibah tersebut? Tadi pertanyaannya, apakah kita harus gembira ketika datang momentum untuk mengingat kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu kita harus bergembira. Bagaimana yang diketahui ada suatu dalil yang menyebutkan bahwa paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pamannya Nabi Muhammad, yaitu Abu Jahal, dan terkenal dengan kekafirannya, kekufurannya, terkenal dengan pertentangannya dengan Islam, selalu menentang ajaran Nabi. Dahulu sangat senang ketika lahir ponakan, ya. Ketika itu beliau mendengar kabar kelahiran seorang ponakan yang bernama Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat senang. Dikisahkan, Allah alam ini hadis sahih atau maudhu', tetapi jadi pelajaran bagi kita bahwa ketika itu beliau dikabarkan ketika setelah meninggal dunia, ketika setiap hari Senin beliau senang itu mendapatkan seorang ponakan di hari Senin kelahiran Nabi. Beliau merasa senang sekali karena setiap hari Senin itu beliau diringankan azab oleh Allah SWT, diringankan sisa kubur. Oh Allah, itu hal baik. Kalau tidak, sewajarnya kita pun seorang yang mengaku orang Islam, yang imannya pasti beriman pada Rasulullah, salah satu yang pasti Nabi Muhammad SAW, kita harus bergembira. Bagaimana tidak? Berkat Allah mengutus Nabi kita Muhammad, kita nanti di akhirat menjadi penghulu atau pemula, orang yang pertama kali masuk surga itu Nabi Muhammad. Dan pintu surga itu tidak akan pernah dibukakan oleh Allah bagi siapapun kecuali Nabi Muhammad dan para gelombang dan para kelompoknya atau umatnya yang setia pada Nabi Muhammad. Itulah keutamaan. Maka itu kita harus bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad, dan patut kita bergembira bersyukur kepada Allah. Kita dengan cara itu tadi terus kita meladani Nabi, ikuti apa yang Nabi ajarkan, dan jangan pernah melanggar perintah Nabi, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Baik Ustaz, cukup menarik apa yang dikatakan Ustaz tadi, dan memang ada sedikit kutipan mengenai paman dari Nabi Muhammad SAW. Baik Ustaz, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke Ustaz, pada tanggal dan tahun berapa Ustaz, serta disebut tahun apakah itu ketika Nabi Muhammad lahir ke dunia Ustaz? Oke, seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal, menurut sumber yang umum wallahu a'lam ini sahih atau benar atau tidak, sahih tepat atau tidak, yang pasti secara umum Nabi itu dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pada saat itu, sebelum kelahiran Nabi, beberapa tahun sebelum kelahiran Nabi, ada kelompok gajah yang dipimpin oleh pasukan Abraham yang ingin menghancurkan Ka'bah. Namun hal tersebut terhalang oleh burung ababil. Dan kisah itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fil. Nah, setelah bertahun lewat peristiwa tersebut, lahirlah Nabi Muhammad SAW. Maka itu ketika Rasulullah SAW lahir pas dengan momentum tahunnya gajah, maka itu sebagian orang menyebutkan tahun gajah. Namun dalam perhitungan Masehi atau tanggal Masehi, tanggal umum, maka orang banyak berpendapat, sebagian atau bahkan hampir semuanya berpendapat di tahun 570 atau 571 Masehi. Itu. Mengutip kata Ustaz tadi, secara umum Ustaz tentang mengenai kelahiran Nabi Muhammad ini, antara itu hadis sahih atau dan lainnya, berarti Ustaz ini pendapat memang sudah dikaji Ustaz ya oleh beberapa kalangan ulama bahwa mengenai tanggal lahir dari Nabi Muhammad tersebut Ustaz. Yang dikatakan sahih atau tidak itu ketika kita membahas tahunnya. Kalau tanggal dan bulan insya Allah sudah fix tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, di tahun ini banyak
pertentangan pendapat. Ada yang mengatakan tahun 571, ada yang mengatakan 571, dan ada yang mengatakan tahun gajah. Karena di tahun gajah itu berbeda pendapat bahwa tahun gajah itu 3 momentum atau peristiwa gajah itu pasukan bergajah terjadi 100 tahun sebelum kelahiran Nabi. Ini banyak pendapat yang bermunculan. Karena itu kita harus pahami bahwa yang paling penting kita ingat Nabi itu dilahirkan di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya Allah alam yang kita yakini 570 atau 571 pasti. Cukup itu saja. Berarti memang banyak kalangan-kalangan ulama ya Ustadz yang berbeda pendapat, namun karena kedewasaan mereka dapat menyisihkan ego mereka dan tentunya terus bermusyawarah untuk suatu tentuan ya Ustaz. Ya jangan kayak si Mamat sama si Cecep tak, tetangga saya itu tak ribut Ustaz, beda pendapat cuma karena layangan tak, ngakunya si Cecep punya layangan emaknya, si Mamat ngaku punya si bapaknya tak. Iya jangan kayak gitu ya Mat kalau nonton. Baik Ustaz, berlanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, tolong bacakan dan jelaskan hadis atau dalil yang berisikan tentang maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau berbicara masalah maulid, berbicara masalah agama itu pasti harus kita berbicara berlandaskan atau berdasarkan dalil. Suatu hukum itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun kecuali sudah ada dalil yang menyertainya. Baik itu dalilnya qauli atau dalil perkataan maupun dalil fi'li atau perbuatan. Masalah maulid, wallahu alam, ini pernah saya dengar jawaban itu sahih atau tidaknya. Ketika itu Nabi Muhammad SAW berpuasa Senin Kamis. Ketika ditanya kenapa beliau berpuasa pada hari Senin, beliau menjawab bahwa beliau berpuasa karena mengingat hari lahirnya. Itu dikatakan dalam salah satu dalilnya. Namun secara di kitab-kitab yang sahih kita belum temukan. Mungkin karena keterbatasan masih pengetahuan dari yang kami punya. Mungkin juga ilmu itu sangat luas. Maka dari itu kami belum menemukan dalil yang pasti tentang maulid. Tapi tadi berdasarkan hadis yang tadi bahwa Rasul pernah ditanya mengapa beliau berpuasa pada hari Senin. Itu jawabannya. Karena beliau mengingat hari lahir. Baik Ustaz, cukup menarik tadi Ustaz. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Siapakah Khalifah Rasyidin yang pertama kali merayakan Maulid Nabi kita yang mulia Ustaz? Khulafa Rasyidin itu ada 4 orang. Khulafa Rasyidin dalam salah satu hadis disebutkan Khulafa Rasyidin al-Mahdiyin, mereka yang tertunjuki, yang dapat petunjuk. Karena 4 orang ini langsung ditunjuk oleh Nabi SAW, selalu bersama Nabi SAW, maka itu mereka mendapat petunjuk dan pengawasan langsung dari Rasulullah SAW. 4 orang ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. 4 ini disebut sebagai Khulafa Rasyidin. Nah, jika bertanya masalah maulid, siapakah yang mengawali dari keempat ini, maka jawabannya tidak ada. Boleh dicek di Wikipedia, di situs, maupun ketika buka YouTube ya, pernah pendapat Akil Sirot itu menyatakan bahwa maulid itu pertama kali dirayakan itu di kalangan pembesar atau Khalifah Fatimiyah di Mesir. Dalam salah satu ceramahnya Akil Sirot menyebutkan bahwa kalangan Fatimiyah ini bermazhab Syiah. Itu yang pertama kali mengawali. Dan pun mereka orang-orang Fatimiyah ini tidak hanya memiliki satu hari raya atau perayaan hanya sebatas Maulid Nabi Muhammad saja, tapi juga banyak maulid-maulid yang lain seperti Maulid Fatimah, Maulidnya Hasan bin Hussein, Maulidnya Ali bin Abi Thalib dan sebagainya. Nah, jadi ketika bertanya masalah siapakah Khulafa Rasyidin yang mengawali 4 orang ini yang mengawali Maulid, maka tidak ada jawaban. Karena pada masa mereka memang tidak ditemukan bahwa
perayaan Maulid itu dilaksanakan oleh mereka. Apapun bentuknya. Baik, Ustaz. Berlanjut ke pertanyaan sebelumnya, sudah disimpulkan ya tadi Ustaz, tidak ada ya Ustaz. Baik, berlanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz bisa tolong dijelaskan Maulid Nabi Muhammad SAW menurut 4 mazhab Ustaz. Sebagaimana kalau Rasyidin yang 4 orang, mazhab juga kita terbagi menjadi 4. Syafi'i, Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal ya, Hambali, Hanafi, dan Maliki. Pun begitu ketika berbicara masalah Maulid, jika mereferensi atau mengambil semua referensi dari mereka, maka belum ditemukan maka dari mereka, karena khilafah atau khalifah Fatimiyah itu memperingati Maulid itu di sekitar tahun 320-an Hijriah. Nah, berarti sekitar 300 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pun mungkin ketika itu berpapasan dengan salah satu zamannya imam yang keempat itu, imam 4 mazhab, mungkin salah satu yang berpapasan dengan waktu itu. So, tidak ada sumber yang pasti yang membenarkan atau melegalkan atau memberitahukan bahwa kepada kita bahwa ini perayaan yang sah dari Nabi SAW. Dari Nabi SAW. Nah, itu memang sumbernya tadi kalau dicek di Wikipedia, silahkan cek, nanti bisa dicek ya. Di Wikipedia itu yang mengawali itu Bani Fatimiyah atau Khalifah Fatimiyah di Mesir. Oke, pertanyaan terakhir Ustaz dari diri saya pribadi, orang teks. Ustaz, ya, banyak kalangan-kalangan umat muslim Ustaz, termasuk saya, begitu Ustaz, merindukan sosok pemimpin, sosok Nabi Muhammad SAW Ustaz. Ustaz, bedanya kita dengan umat di zaman Nabi Muhammad masih hidup dan zaman sekarang itu cukup intens Ustaz. Orang-orang zaman dahulu mereka merindukan Nabi Muhammad Ustaz, dan mereka juga pernah melihat bagaimana Nabi Muhammad itu Ustaz, bagaimana wajahnya dan bagaimana parasnya, dan mereka rindu Ustaz ketika kehilangan sosok yang sangat mulia Nabi Muhammad SAW. Begitupun dengan kita Ustaz, kita sangat merindukan sosok dari Nabi Muhammad. Namun banyak orang yang heran Ustaz, mengapa engkau merindukan dia? Bukankah engkau tak pernah melihatnya? Bukankah engkau tak pernah bertemu dengannya? Ada pertanyaan dari saya Ustaz. Orang dari zaman dahulu Ustaz sudah mengetahui bagaimana Nabi Muhammad itu. Lalu mengapa Ustaz mereka tidak membuat gambar dari Nabi Muhammad, melukis wajah Nabi Muhammad, atau membuat patungnya Ustaz, agar orang-orang di kemudian waktu tahu Ustaz bagaimana tentang paras Nabi Muhammad itu Ustaz? Sekian pertanyaan ini. Saya cukup bagus ya, sangat luas jangkauannya. Jadi begini, sesuatu yang membuat kita rindu itu ya, sesuatu yang kita cintai itu tidak harus selalu bisa dilihat. Kita ingin masuk surga. Pernahkah kita melihat surga? Belum pernah juga. Kita sangat ingin. Ketika melihat sesuatu yang indah di alam yang ciptaan Allah di dunia ini, kita merindukan, ya Allah, alangkah indahnya alammu di dunia ini, apalagi di surga. Pun begitu ketika kita berbicara masalah cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sesuatu itu yang tidak pernah kita lihat, itulah, disinilah kita, iman kita berkata. Pun begitu Allah Subhanahu Wa Taala, Allah itu ada, namun tak pernah kita bisa lihat. Diabadikan dalam Al-Quran pun Nabi Musa ingin melihat Allah, tapi dia tersungkur, jatuh, pingsan ketika melihat cahayanya saja, dan gunung pun langsung getar. Maha dahsyatnya Allah. Tapi kita beriman, kita yakini di surat 29 itu, di surat Al-Mudaththir kalau nggak salah, ila rabbiha nazira, kita akan bisa melihat Allah di mana, di surga tertinggi nanti insyaallah, surga Firdaus. Pun begitu kita, ketika kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita akan bertemu kepada orang yang kita cintai. Karena Nabi berpesan, orang itu akan bersama apa yang mereka cintai.
Nah, di sini harus kita hati-hati memfilter siapa nih idola kita, siapa nih yang kita cintai, siapa nih yang kita ikuti. Kalau K-pop, na'udzubillah, orang-orang yang di luar Islam itu tidak patut menjadi contoh atau panutan kita. Maka dari itu kita menghindari pesan Nabi tadi, pesan sekaligus ancaman bahwa kita akan bersama orang yang kita cintai. Bagaimana Ustaz? Kan mereka yang dulu pernah hidup di zaman Rasul pasti bisa gambar, harusnya bisa melukis wajah Nabi SAW. Ini juga Nabi mengingatkan bahwa Nabi itu perintahnya ingin sesuatu yang beliau sampaikan, yang beliau lakukan, sunnah Nabi itu diikuti. Beliau tidak butuh untuk dicintai, disembah dan lain sebagainya, karena beliau mengetahui bahwa posisinya sebagai manusia yang hanya menyampaikan pesan dari Allah SWT. Maka dari itu kita juga harus paham tujuan hidup kita, mencintai Rasul dengan mengikuti ajarannya. Karena ajaran Rasul itu pasti benar dari Allah Taala. Bukan menyembah Nabi Muhammad SAW. Yang dikhawatirkan, sebagaimana hadis Rasul juga, banyak orang-orang itu dalam hadisnya itu diperas seperti ini artinya. Janganlah kalian seperti orang-orang yang hina, orang-orang Muslim itu yang hina, dan kalangan Muslim itu yang hina, yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Mereka menggambar para orang-orang soleh mereka, menggambar orang-orang soleh. Mereka bangun kubur mereka seperti masjid, kubur orang-orang soleh di antara mereka seperti masjid. Mereka berdoa di dalamnya, mereka menyembah kubur tersebut. Nah, itulah mereka yang paling hina di hadapan Allah SWT. Berarti kita menyembah kuburan, berarti kita menyembah orang, bukan menyembah Allah. Maka dari itu kita hanya disarankan atau diharuskan untuk mengikuti jejaknya Nabi, perintahnya apa, larangannya apa, yang mana yang harus dilakukan, yang mana yang tidak boleh. Ini kita harus ikuti. Pasangan Muhammad SAW nanti insya Allah kita bertemu di surga kalau kita berpegang teguh pada ajarannya. Nanti diakui sebagai, nah ini umatku. Bagaimana dia bisa melihat? Tandanya bisa dilihat dari bekas wudhu. Nabi sampaikan dalam hadis, bisa mengetahui umatnya itu walaupun tidak pernah bertemu. Nabi mengetahui umatnya dari ciri-ciri mereka habis berwudu. Maka dari itu salah satu juga pesan dari Ustaz, setiap sudah berwudu jangan dihapus wudhu sampai mengering sendiri di wajah kita. Karena itu insya Allah akan menjadi tanda kita sebagai tandanya Nabi Muhammad SAW, tandanya umat Nabi Muhammad SAW. Baik Ustaz, sekian perbincangan kita dan pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan. Saya berterima kasih Ustaz sudah mau menyisihkan waktunya ya untuk menjawab beberapa pertanyaan kita. Baik Ustaz dan penonton sekalian, sekianlah bincang-bincang saya bersama yang terhormat narasumber kita Ustaz Agung Kurniawan Mesos. Ini cukup berkenan bagi kami karena bisa menjadi bagian pada podcast perdana ini. Baik kawan-kawan, sekian dari kami. Ustaz, masih semangat Ustaz? Hah? Masih semangat? Masih semangat dong. Ya. Ustaz malah pengen untuk closing statement. Oke. Boleh nggak? Silakan Ustaz. Iya. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, untuk anak-anak OSIS, ya, iptek OSIS SMP Bina Insani dan para penonton yang sempat menyaksikan podcast ini, semoga niat kalian dalam membentuk atau menjalankan setiap podcast ini bernilai pahala di sisi Allah SWT. Saya pesankan semoga yang menonton juga, semoga dengan lantaran adanya podcast tersebut, podcast ini di setiap pekannya bisa menambah ilmu kita, bisa sama-sama menambah ilmu. Mungkin disitulah kita mau belajar dan disitulah hidayah Allah turun. Nah, karena itu tetap semangat, tetap jalankan konsistensi kalian. Jangan kejar duniawi karena itu akan sia-sia. Habis saja, kita capek saja, kejar akhirat, niatkan untuk akhirat. Insya Allah selama video ini masih ada dan ditonton oleh orang, insya Allah pahalanya akan terus mengalir pada kalian semua yang berjasa. Nah, karena itu tetap terus saksikan, pantengin selalu podcastnya OSIS SMP Bina Insani KMU. Sekian, terima kasih. Sekian penonton sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.